Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham sektor koal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PDBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 Bumi, dan terakhir BRMS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona hijau sebentar, tapi kemudian terkoreksi cukup dalam 1,04%, harga 7.199. Transaksi sampai saat ini ada di 14,2 triliun. Asing masih net buy hari ini senilai 341 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG terkoreksi dan jebol juga support 7.200. Apakah besok ada teknikal rebound? Kalau market Eropa nanti malam ditutup hijau dan Amerika hijau, ya potensi ada teknikal rebound. Kalau Amerika nanti malam juga ditutup merah dalam, potensi ISG kemana? Ya bisa ke terlalu jauh ya kalau nutup gapnya di 7130. Tapi kalau dari harga sekarang 1% dia turun lagi, ya ada potensi. Tapi apakah itu jadi ketakutan? Enggak, karena malah itu kesempatan untuk spek buy bagi yang belum dapat barang, apalagi yang langsung berkolerasi dengan ISG, misalnya Big Bang atau saham-saham blue chip LQ45 lainnya ya. Tapi tadi LQ45 nggak terlalu turun signifikan ya, cuma 0,3%. Sepertinya gara-gara mungkin Goto dan ya ada sedikit saham-saham LQ45 yang turun ya. Yang dijualin asing tuh ada BMRI, MDKA, BBCA, ITMG. Wah, itu yang mungkin membuat ISG cukup dalam turunnya. Tapi itu menarik kalau dapat disupport misalnya besok nggak ada teknikal rebound. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Semoga aja besok ada teknikal rebound terbatas mungkin 0,3 sampai 0,5. Dan semoga aja jangan turun lebih dalam ya. Karena yang masih hold dari atas kan sayang juga, floating loss-nya makin besar ya. Yang nggak punya barang pasti berharap turun kan, biar sekalian nutup gap biar dapat barang di bawah. Tapi memang bagus kalau ISG itu turun sampai 1% lagi besok pas di 7.130 nutup gapnya, itu potensi besar saham-saham yang berkolerasi dengan ISG itu teknikal rebound ya. Naiknya bisa 2 sampai 3 sampai 4% ya. Biasanya mantul terus tarik naik. Ya bisa semoga aja seperti itu kalau memang dia turun ya. Tapi semoga aja besok langsung teknikal rebound. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi 2,1% ke harga 2.780. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Indi kalau saya lihat potensinya paling ke 2.700 nih aja. Gap sudah ditutup, jadi aman harusnya, dan kemungkinan besar Indi itu bisa masih konsolidasi ya, karena dia gagal melewati 2.900 dan membuat candle hammer terbalik ini. Jadi peluangnya besok masih bisa turun, jadi kesempatan tuh. Berarti dia harus turun sekitar 2-3% ya ke bawah. Kalau ISG tiba-tiba turun tajam, kemungkinan besar bisa tuh turun terus ditarik naik ya. Pokoknya jaga aja di 2.700 nih, peluangnya ada bisa pantulan ya. Kesempatan cari profit nggak usah tinggi. Kalau mantul sebentar bisa profit 2-3%, 4% ya realisasikan aja. Takutnya cuman sesaat terus dia koreksi lagi. Kalau dilihat ini volume saat koreksi juga kecil ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalaupun mau, yang penting cut loss kalau jebol 2.700. Takutnya kan besok langsung teknikal rebound ya. Tergantung harga batu bara, apakah nanti malam ditutup menguat. Kalau ditutup menguat ya bisa ada teknikal rebound untuk Indi. Tapi trennya kemana untuk Indi? Indi trennya masih akan uptrend ya. Kemungkinan membuat swing low-nya aja. Nih, ini dia mungkin retest trend downtrendnya ini aja. Ya, ini dia sudah breakout kan? Dia retest ya, lihat nih ada pantulan nggak ya. Toleransi memang 2.700, turun dari itu mending exit dulu. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini juga ya. Nah harusnya kan di area ini dan di area ini 2.700 sampai 2.660 nih. Jebol ini out aja. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup terkoreksi 0,6% ke harga 3.270. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro apakah bagus? Ini masih bagus dan harusnya neckline atau resisten rounding bottomnya ini dipertahankan, dan juga harusnya candle seperti ini besok itu harus hijau kapi. Kalau dia melanjutkan penurunan itu bisa cukup dalam ya, bisa potensi nutup gapnya di 3.150.
Tapi menurut saya masih bagus ya. Untuk Indi sudah all time high juga ya. Kalaupun turun-turun terbatas lah dia. Paling nutup gapnya ini mantul lagi. Karena target Adro itu bisa ke 3.600 sampai 3.700. Seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga. Ada DMR yang hari ini ditutup menguat tipis 1,01% ke harga 2.990. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADMR sudah kembali uji all time high-nya. Hari ini 3030 diuji lagi. Kemarin 3030, hari 3030 gagal lewat ya. Apakah ini sinyal dia untuk balik arah? Belum pasti juga, tapi belum pasti juga naik. Yang perlu Bapak Ibu ingat, ADMR ini kan saham IPO. Yang jelas yang punya dari orang yang pengen barang IPO-nya itu ya harusnya ada distribusi kan. Tapi kalau dilihat beberapa hari atau seminggu ke belakang itu brokernya, underwriternya, Cipta Dana Sekuritas sudah mulai distribusi, sudah mulai jualan. Tapi sahamnya terus ditarik naik tetap ya. Ya mungkin skenarionya ya distribusi tapi diangkat nanti sudah sampai area yang ditargetkan ya bisa aja ARB ya berkali-kali itu yang rawannya terkunci ya karena mereka juga sudah hitung misalnya dia kasih ARB satu kali dia pasang di over ARB ya berapa barangnya ya sekitar 3-4 kali 5 kali ARB dia pasang mungkin habis ya bisa aja skenario seperti itu ya pokoknya Bapak Ibu kalau berani masuk di harga tinggi di saat lagi IPO seperti ini harus punya trading plan. Jangan sampai nggak rela cut loss pas sudah masuk dari pucuk. Itu aja kuncinya kalau mau saham IPO. Apakah bisa naik lebih tinggi? Bisa aja. Tapi kan tergantung market, tergantung bandarnya. Dan kenaikan seperti ini ya tergantung bandarnya. Kita nggak tahu kapan mereka mau jualannya yang lebih besar. Kan nggak mungkin saham itu terus naik. Pasti ada turunnya. Ini juga belum membuat swing low-nya. Cuman beberapa kali membuat swing low nih. Waktu di Februari membuat swing low-nya sedikit aja tuh. Nggak nyampe 20% dia buat swing low-nya. 21. Habis itu di Maret buat swing low cuman 17%. Habis itu di sini ya ada swing low tipis 13%. Habis itu naik lagi. Ya pokoknya hati-hati lah. Kalau masih bisa naik ya bisa aja tergantung bandarnya. Jadi seperti itu ya untuk ADMR harga 3.000 sudah tercapai. Itu kalau nggak salah tarikan Fibonacci retracement ini kan 2.900 2.700 dan kalau dia naik lebih tinggi ya tergantung ya. Bisa tarik dari sini aja lagi. Nah, 3130 tarikannya sampai 3.500. Ya bisa kemungkinan ya tergantung bandar ya. Jadi seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham keempat. Ada PTBA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,26% ke harga 3.750. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA ini masih bagus. Kalaupun turun ke 3.600 itu juga masih menarik. Turunnya 5% itu malah ideal. Apakah bisa beli target sekarang? Nyicil aja dulu. Cicil. Tapi tetap ini ada peluang teknikal rebound. Karena kenapa? Karena dia 3 hari koreksi dengan ya bisa dibilang koreksi atau turun. Mencoba turun dengan volume kecil. Berarti seller nggak kuat. Besok itu bisa ada teknikal rebound. Coba cicil aja dulu ya. Kalau masuk lamsam yang penting siap jual kalau dia jebol 3.600. Jadi cut lossnya sekitar 5%. Target profit kemana? 4.000. Untuk PTBA. Kalau ditarik risk rewardnya ya bisa seperti ini. Nggak usah pakai ini. MA20 nanti agak rancu. Bapak Ibu langsung cut loss saja kalau dia jebol 3.600 target profit 4.000 ya. Jadi risk rewardnya hampir 1 banding 1 sedikit lebih ya. Harusnya nih tetap arahnya uptrend ya. Cuman ya mungkin ada konsolidasinya dulu. Itu target terdekat aja 4.000. Bahkan dia bisa sampai 4.800 dan 5.000. Karena dia udah terkonfirmasi nih double bottom. Neckline-nya 3.200 sudah diuji di 17 Maret dan dia naik terus ya. Jadi menarik untuk PTBA. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham kelima ada ITMG yang hari ini ditutup terkoreksi 2,07% ke harga 27.125. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG dia potensi untuk turun uji supportnya ini sudah disupport 27.000. Tapi ada support selanjutnya yang bisa dibilang support kuatnya itu 26.000 dan itu ada gap tipis untuk ITMG ya. Tapi kemungkinan
besok itu kalau market bagus ada technical rebound. Tapi apakah reboundnya tinggi? Enggak ya, mungkin 2-3% aja kenaikan. ITMG akan uji 28 ribunya lagi. Jadi seperti itu. Untuk ITMG MACD-nya juga masih mengarah ke bawah, masih membentuk dead cross, barikat di bawah 0 juga terbentuk saat 2 hari koreksi dengan volume yang cukup besar ya. Ya ada lah potensi untuk dia uji supportnya 27.000 dan mungkin ada technical rebound ya besok. Tapi kalau berharap punya barang di harga 26.000 ya antri aja di bawah, siapa tahu dikasih ya. Siapa tahu seperti yang tadi saya bilang, tiba-tiba IHSG open market turun dalam 0,7% sampai 1% ya ITMG bisa sampai itu 26.000, tapi bisa ada tarikan. Itu malah kesempatan ya, beli di bawah, buy on weakness, buy on support, mantul, jual. Bisa seperti itu ya. Untuk ITMG langsung saja ke saham ke-6. Ada WNTR yang hari ini ditutup di harga 29.600. Terkoreksi 1,33%. Kalau dilihat dari asing ada net sell tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WNTR hari ini kumdet dividennya. Dividennya senilai 905. Jadi dari harga sekarang berarti sekitar 3% ya. Hitung-hitung ya. Tapi kan hitungan dividennya ini dari laporan keuangan 2021 hasilnya, jadi bagi dividennya sekarang. Tapi kan harganya pakai harga yang 2021. Tapi kalau dihitung dari harga penutupan hari ini berarti dividennya 3% kalau Bapak Ibu beli. Dan apakah itu ada potensi untuk dividen trap? Sepertinya tetap akan ada potensi. Tapi ya bisa aja ditutup ya. Nih, 3%, 4% ya bagus. Kalau dia ke 28.000 sampai 28.400 nih lebih bagus lagi, bisa beli lagi. Karena kemungkinan besar dia akan uji lagi ya. Mungkin ke 28.500 saja dia. Ya mentok-mentok 28.000. Kalau jebol itu jual. Kalau punya dividen ya harusnya untuk UNTR ini potensi masih akan konsolidasi area ini. 27.800 sampai 30.000. Tektokan aja. Besok ada dividen trap tapi kemungkinan besar dalam waktu dekat juga bisa ditutup ya. Jadi bisa di hot lah. Kalaupun yang hari ini masih hot ya harusnya dapat dividen ya, karena besok SDET tapi ya kena dividen trap. Bagi yang pengen capital gain, pengen profit, besok lihat aja kalau dia turun sekitar 5%, 6% ya nekat aja beli. Jadi seperti itu. Tapi disclaimer on ya. Seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-7. Ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi 2,56% ke harga 570. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit sedikit lagi ya, tapi kemungkinan besok itu ada technical rebound di 550, 560 tuh penurunan terbatasnya aja lagi. Jadi paling satu candle lagi kalaupun itu koreksi ya. Karena terlihat juga MACD-nya masih golden cross, memang mengarah ke bawah. Tapi volume 3 hari turun kecil. Dan kalau dilihat dari histori sebelumnya ya 540 itu maksimal penurunannya, harusnya nggak lebih dari itu ya. Kalau lebih dari itu ya exit aja. Kalau yang punya dari bawah berarti dia akan turun lebih dalam, mungkin ke 500. Daripada Bapak Ibu dibawa turun lagi 8%, mending exit dulu, nanti buyback di bawah di 500. Tapi atau strategi lain pakai average down, cuman ya harus siap rugi waktu, itu aja ya. Untuk Doit juga bisa diperhatikan untuk besok itu. Kalau dia berani turun lagi ke 550 itu pasti banyak yang beli ya. Ada yang jagain juga ya. Itu malah ditunggu oleh retail ataupun big fund yang punya dana lebih besar. Karena itu neckline-nya yang harusnya memang dipertahankan dan kemungkinan itu menjadi swing low-nya untuk Doit. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-8. Ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 2,3% ke harga 13.750. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum gagal lewat 14.000, kemana arahnya? Potensi turun 13.600 nutup gap, dan 13.200 itu lebih bagus kalau Harum turun karena ada gap 2 tuh di bawahnya, ditutup dulu lah. Jadi kalaupun besok dia masih turun 4% itu malah bagus, bisa spec buy. Tapi kalau ternyata besok dia cuma turun 1% terus ditarik naik lagi, breakout 14.000 nya ini ya ada peluang dia melanjutkan kenaikan. All time high-nya akan diuji lagi, bahkan bisa ke 15.000 untuk Harum. Trennya untuk Harum kemana? Masih akan uptrend. Yang penting jangan turun dari 13.000 ya. Jadi seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham 9. Ada Bumi yang hari ini hampir ARB, tapi harga ARB-nya di beat, berarti yang nggak ARB ya, ke harga 60. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal
Bumi setelah gagal lewat 70 yang perkiraan saya dia bisa konsolidasi, ternyata kemarin jebol juga. Dan hari ini melanjutkan penurunan dan udah di neckline cup and handle-nya. Dan harusnya ini dipertahankan dengan skenario kalau Bapak Ibu berminat beli atau tadi ada beli di harga 60, cut loss saja kalau dia ke 57. Ya, toleransinya itu 58. Kalau dia jebol itu jual. Tapi harusnya ini bisa jadi area pantulan karena itu neckline dan potensinya kalau hijau bumi besok ya 3 hari ke depan dia menutup gapnya ini di 64. Jadi lumayan tuh. Mungkin bisa dapat bumi 3-8% ya. Kalau ada yang buy on support tadi ya, toleransinya 58, tapi misalnya besok dia lanjut turun, bagi yang belum punya ya kesempatan dapat di harga 58. Semoga aja ya. Tapi jangan berharap dia turun lah, biar ada mantul, biar yang beli di 60 hari ini bisa profit besok ya. Kemungkinan besar ditutup gapnya ini ya untuk bumi karena ini bisa jadi swing low-nya. Coba ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high dan kebetulan di situ dia jebol ya 0,618 golden ratio-nya. Ya harusnya kalau mau bagus ada reject, besok candle reject, candle hijau, bullish angle pink dan minimal tutup di 62 sampai 63. Seperti itu untuk bumi. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BRMS yang hari ini ditutup terkoreksi 2,56% ke harga 228. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRMS masih tektokan ya. Supportnya 220 dan resistannya 240. Tadi kalau ada yang dapat di 222, 224 ya lumayan kan bisa profit ya. Karena itu area support dan kebetulan di situ ada EMA 20. Jadi kemana besok untuk BRMS bisa masih turun. Karena kenapa? Karena kemarin dia candle doji tapi habis itu hari ini dikonfirmasi dengan candle turun dan tutupannya di bawah low hari kemarin. Jadi besok masih bisa turun tuh. Jadi kalau yang belum punya bisa beli. Kalaupun yang sudah punya tadi beli ya besok kalau misalnya turun sisa 1% profitnya profit taking aja. Siapa tahu dikasih murah, Pak Ibu bisa ambil lagi di 220 ya atau 218 lah toleransinya. Jebol itu 216 cut loss daripada dibawa ke 200. Seperti itu. Untuk BRMS, MACD-nya juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Tapi nggak masalah, yang penting jangan turun dari 220. Dan toleransinya jangan turun dari 200 ya. Tapi kalau saya tetap cut loss dulu kalau dia jebol 220. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.